Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 2 ayat 35 demikian. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara-saudara sekalian, banyak orang mau mendapatkan kemuliaan, tetapi tidak mau membayar harganya. Tidak demikian dengan Maria. Simeon berkata kepadanya bahwa suatu pedang akan menembus jiwanya. Artinya, ada banyak hal yang sulit untuk dipahami akan dia alami di sepanjang hidupnya, dan itu memang terjadi. Sejak mengandung, Maria sudah harus menanggung resiko dilempari batu, karena saat itu dia baru bertunangan, belum menikah. Dan orang-orang pasti tidak percaya bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Bahkan Yusuf pun semula tidak percaya dan berniat untuk meninggalkannya secara diam-diam. Untuk menggenapi nubuat Nabi Mika tentang tempat kelahiran Mesias, ketika hamil tua, atas pengaturan Tuhan, Maria harus melakukan perjalanan panjang dan sangat melelahkan dari Nazaret ke Bethlehem hanya dengan naik keledai. Sesampai di Bethlehem, semua kamar sudah penuh, sehingga dia harus melahirkan dan membaringkan bayi Yesus di tempat yang tidak layak. Ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun, saat menemukan dia di tengah-tengah para ahli kitab suci di Bait Allah, Maria harus mulai sadar akan misi Tuhan Yesus, yaitu menggenapi karya keselamatan bagi umat manusia. Sejak itu, sedikit demi sedikit dia harus melepaskan posisinya sebagai ibu dari Sang Juru Selamat dunia dan menempatkan diri sejajar dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat. Sampai akhirnya dia harus menyaksikan Tuhan Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati, padahal dia sama sekali tidak bersalah. Semua itu terjadi karena kedatangan Tuhan Yesus ke dunia memang membawa pertentangan dan mengharuskan orang untuk mengambil keputusan menerima atau menolak dia. Saudara yang sudah menjadi ibu pasti mengerti bahwa semua itu sangat berat untuk dijalani. Tetapi Maria tidak kecewa. Dia mengikuti Tuhan Yesus sampai ke kayu salib dan ke kuburnya, sampai akhirnya berjumpa kembali dengan dia yang bangkit dan naik ke sorga. Semuanya baru menjadi jelas setelah Roh Kudus turun. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan berdirilah gereja. Saudara, seperti seorang ibu yang melahirkan anak harus menjalani proses yang tidak mudah dan sakit, tetapi ketika anak itu lahir, semua penderitaan itu menjadi tidak berarti. Demikian juga semua penderitaan yang harus dijalani orang yang hidup bagi Tuhan di dunia berdosa ini tidak ada artinya jika dibanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan anugerahkan. Karena itu, jika saat ini kita sedang menjalani penderitaan karena nama Yesus, marilah kita menguatkan hati dan terus berjalan maju sampai tugas kita selesaikan dengan tuntas, dan kita boleh menerima kemuliaan di rumah Bapa yang kekal.